Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan ke-6 di materi pertama ini, yaitu kita bahas tentang pentingnya pengulangan. Sebelumnya, kita sedikit cerita dulu tentang latar belakangnya. Nah, jadi seringkali kita itu melakukan suatu instruksi atau aksi secara berulang-ulang, atau mungkin menuliskan hal yang sama dengan banyak dan berulang-ulang gitu. Nah, jika hal ini dilakukan oleh komputer, mungkin menuliskan 1000 baris, ratusan baris, dan sebagainya, performansinya akan tetap sama. Akan tetapi, jika manusia itu melakukan hal tersebut terus-menerus, misalnya kita menulis puluhan baris atau ratusan baris, itu cenderung akan melakukan kesalahan, karena mungkin kita sudah capek, sudah letih untuk menuliskan, atau mungkin sudah bosan. Mungkin yang awalnya tulisannya rapi jadi jelek. Atau mungkin ketika kita melakukan pekerjaan, misalnya kita membungkus sesuatu, lama-lama jadi kurang rapi atau ada yang salah gitu. Dan tetapi kalau komputer yang melakukan hal itu tidak menjadi masalah seberapa banyak pun aksi tersebut diulang-ulang gitu. Nah, contohnya untuk lampu lalu lintas yang bergantian menyala sesuai durasi waktunya, misalnya dari lampu merah sekian detik, kuning, hijau, dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia yang mengaturnya, misalnya kita memencet tombol itu terus-menerus di jalanan, nah itu kan ada kecenderungan nanti mungkin waktunya kurang tepat dan sebagainya. Tapi kalau dilakukan oleh komputer, waktunya tepat dan minim kesalahan. Atau mungkin di mesin ATM, itu akan menampilkan menu yang sama ketika seorang nasabah itu memasukkan kartu ke dalam mesin. Jadi berganti nasabah juga akan tampil menu yang sama. Hal ini dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang. Atau mungkin kita ingin menuliskan deret bilangan, misalnya dari 1 sampai 100, sampai 1000, atau sampai N. Misalnya ada pola-pola tertentu, misalkan hanya bilangan ganjil, bilangan genap, atau misalnya bilangan lipatan sekian gitu. Nah, apakah kita akan mengetikkan semuanya atau mengetik mengetik polanya, atau misalnya kita mungkin menuliskan di kertas secara berulang-ulang terus-menerus sampai berbaris-baris gitu. Itu akan melelahkan pastinya gitu. Nah, karena itu pentingnya adanya pengulangan. Jadi pengulangan itu akan membantu kita dalam melakukan aksi yang berulang-ulang tadi. Nah, pengulangan itu adalah sebuah proses untuk melakukan instruksi yang berulang-ulang sesuai dengan batas yang ditentukan. Biasanya juga disebut dengan looping atau iterasi gitu. Nah, fungsi pengulangan sendiri itu memudahkan kita sebagai mungkin programmer dalam menuliskan kode yang berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu menuliskan barisan kode yang sama di atas, kemudian di bawah ternyata ada lagi, kita mengetikkan lagi, itu tidak perlu. Kita tinggal panggil saja kode yang sama tadi atau kode yang harus diulang tadi gitu. Nah, karena kita tidak perlu menuliskan lagi kode yang diulang tadi, sehingga juga bisa mempersingkat kode program kita. Kita bisa melakukan misalnya hanya sekian baris pengulangan, misalnya 2 baris pengulangan, tapi itu bisa untuk melakukan ratusan baris yang dicetak gitu, sehingga itu bisa mempersingkat kode program kita. Nah, untuk elemen pengulangan sendiri ada 2 elemen penting dalam pengulangan. Yang pertama yaitu kondisi pengulangan berhenti, di mana kondisi ini akan mengevaluasi ekspresi logika yang menyebabkan perulangan tersebut berhenti. Kemudian ada juga badan pengulangan. Badan pengulangan itu adalah aksi yang diulang. Itu bisa berisi dari 1 instruksi, 2 instruksi, atau sekian baris instruksi yang diulang. Nah, jadi awalnya akan ada pengecekan kondisi pengulangan tadi. Jadi yang menyebabkan kondisi pengulangan berhenti atau terus dilanjutkan itu akan dicek dulu kondisinya. Jika masih memenuhi kondisi pengulangan, maka dia akan masuk ke badan pengulangan. Jadi aksi yang akan diulang itu akan dilakukan terus-menerus. Jika aksi atau badan yang diulang ini sudah dijalankan, dia akan kembali ke pengecekan kondisi.
Jika masih memenuhi untuk kondisi pengulangannya, dia akan masuk lagi ke badan pengulangan, dan seterusnya. Hingga ketika pengecekan kondisi pengulangan itu tidak sesuai atau tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari pengulangan dan mungkin selesai atau melakukan instruksi yang lainnya. Oke, mungkin demikian sekilas tentang pengulangan. Kita akan bahas lebih detail dalam video berikutnya. Terima kasih.